maka datanglah dengan perasaan berdosa, ya, dan kita pengen kesana itu pengen meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Balasan yang akan diberikan oleh mereka, ya, kepada mereka yang hajinya mabrur adalah ada yang lain kecuali harga tertinggi, yaitu jannah. Ya. Jadi bergembiralah Bapak Ibu, sekaligus pada saat yang sama harap-harap cemas. Jangan-jangan haji kita nggak diterima. Maka punten ya, kalau kita menyongsong menyambut maghfirah, ya, menyambut maghfirah, maka jangan kemudian iringi dengan dosa-dosa yang baru. Ya, masuk kalau logika. Kita pengen bersihin baju, tapi pada saat yang sama kita netesin tinta, noda-noda di baju kita, dikit. Lah, katanya mau diampuni dosanya. Tapi kenapa kemudian menetesinya dengan kotoran-kotoran yang baru? Sudah, kalau sebanyak selfie, alhamdulillah koper sudah siap, jebret, upload. Alhamdulillah, kalimatnya ada alhamdulillahnya. Tapi yang dia tuju apa? Aku mau haji. Ya. Kalau perlu, kalau yang sudah begitu, delete. Ya, delete. Ya. Kecuali memang kita mau syiar. Ya, kita mau syiar. Ya. Allah Maha tahu, tapi tipis perbedaannya. Dan sangat sedikit sekali orang yang kemudian tidak tergelincir dengan itu semua. Ya. Maka ketika kemudian kita menyadari bahwa haji itu akan diampuni dosanya, maka siapa yang kemudian gak butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan iringi dengan dosa-dosa pada saat kita menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada saat nanti pelaksanaannya. Wala rafasa. Jangan rafas kalau pengen hajinya mabrur. Jangan berpikiran jorok. Ya, jangan melakukan porno aksi. Ya, mau saya? Iya. Maka Allah tempatkan di awal wala rafasa. Allah tahu persis kelemahan hambanya. Kalau sudah dengan lawan jenis, dan mulai itu. Ya. Kalau sudah lawan jenis, udah mulai. Apalagi Pak, nanti Bapak dengan dua helai kain, senggol-senggolan dengan orang Turki, orang Libanon, ya, bening-bening Pak. Ya. Saya kasih tahu dulu. Ya. Dan ibu-ibu mantan ya Bu, ketika para laki-laki sudah pakai kain ihram, kadang-kadang mohon maaf, duduknya salah posisi, akhirnya buka warung. Ya, di belakang kami ketika kami jalan, jamaah ibu cekak-cekik. Wah, kayaknya ada warung yang dibuka. Bener, bu, jaga. Tidak berhenti di situ, sudah sampai kamar, saling ngobrol mereka. Gening kitunya aja. Gening gitu. Ya, rafasnya di situ gak jadi. Gak jadi. Ya, maka mulai sekarang ya bismillah ya, untuk kemudian menghindari itu semuanya dengan tidak melakukan dosa-dosa yang baru. Wala fusuko. Jangan melakukan hal-hal yang gak baik. Yang harusnya ngantri gak ngantri nyali. Pak Bu, kalau Bapak Ibu adalah tamunya Allah, Allah akan menservis Bapak Ibu personally masing-masing. Ini ada suami sini, suaminya ngomel aja, begitu dikasih nasi box jatah tuh, makanan apa ini? Akhirnya apa? Allah takdirkan selalu asin. Kata istrinya yang tahu persis selera suaminya,
Mas ini nggak asin. Kan mama biasa juga tahu selera ini. Tapi asin, coba mama cicip sendiri. Iya sama kan, nggak asin. Sampai ke pulangan. Ya, kan? Yang lain nggak merasa asin, cuma dia aja yang merasa asin. Ya. Maka sebelum kita istighfar di hadapan Allah, ketika kita komplain tentang sesuatu, Allah nggak akan pernah kemudian melepas ujiannya. Ujian itu Allah bermaksud apa? Menggugurkan dosa komplain dia tadi itu. Maka diberikan satu kesulitan yang mengingatkan dia pasti dia berbuat salah. Begitu ingat dia istighfar, maka Allah akan hapus dosanya. Kenapa? Karena orang sudah masuk surga nih, udah dikasih tiket. Syarat masuk surga itu apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun minal kibar. Tidak akan pernah bisa masuk surga ketika sedikit saja di hatinya ada perasaan sombong. Ini udah karena masuk surga, udah dikasih tiket. Maka Allah sayang, gimana caranya? Maka dihapus dosanya, dikasih ujian sedikit. Supaya apa? Supaya dia istighfar, menyadari, jadi dia masuk surga. Gitu Pak B. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diberikan ujian, tak tersasar, tak tiba-tiba ada yang ngajak berantem, dan Bapak Ibu dipukul duluan, jangan balas. Pasti ada sesuatu. Seorang bapak masuk Masjidil Haram, baru beberapa langkah didatangi askar, ditempel enggak, pak. Salah dia apa? Pada saat yang sama Allah gambarkan memori dia. Pada saat mau pelunasan haji, dia jual kambing-kambing yang dia besarkan. Cuman kambingnya gak mau jalan, dia tempeleng itu kambing, Allah balas. Tapi ini bukan hukum karma. Ya, tadi saya bilang, datanglah dengan perasaan bersalah, mengakui dulu nih semuanya. Bapak Ibu pasti punya dosa besar yang paling buruk, yang bahkan pasangan kita gak tahu kita melakukan itu. Datanglah dengan perasaan bersalah dan selalu minta ampunan atas dosa itu, karena kalau tidak, khawatir itu akan kemudian Allah hapus dengan ujian besar di sana. Paham ya? Jadi Allah memberikan ujian itu karena rasa kasih sayangnya. Idza ahabbakum, ya, kalau Allah sudah mencintai satu kaum, ibtila'uhum, maka Allah akan menguji dia. Diberikan ujian supaya dihapus. Karena ada dosa, ada kotoran yang kemudian melekat pada dirinya. Jadi jangan disalahpahami, Allah nggak sayang. Allah ini ngebales atas perbuatan salah dia. Ya. Jangan. Ya. Allah nggak kayak gitu. Justru Allah sayang ke kita, maka kemudian dua hal kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan. Istighfar banyak-banyak sambil mengingat apa yang mungkin sudah dilakukan. Kedua, kalau belum juga masuk ke masjid, Masjidil Haram atau Nabawi, salat sunnah taufan 2 rakaat. Insya Allah Allah angkat langsung. Ya, dengan keyakinan bahwa apa? Di sana adalah bumi Allah yang dikabul setiap doa. Di sana adalah bumi Allah yang diberikan ampunan ketika seorang bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini itu. Jangan gak yakin. Kalau gak yakin Allah akan berikan. Sekalipun kita berdoa di sana. Anna jazani abdi, aku sama dengan persamaan hambaku. Kalau hambaku kemudian meyakini, demi Allah akan berikan. Ya. Jadi insya Allah kita ke sana akan diampuni dosanya, Pak Bu. Maka dikatakan haji. Haji itu apa sih? Al-qasdu, bermaksud. Haji, hajat itu apa? Kebutuhan, keinginan, keperluan. Maka haji seharusnya kita lakukan apa? Pada saat kita balik.
Ya, kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita satu pelajaran yang itu sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Apa? Semua pelajaran hidup. Tawaf mengajarkan kita bagaimana kemudian kita istiqomah dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Jangan sendirian, bersama dengan jamaah yang lain. Ya. Maka kita dalam beragama bersyariat jangan kemudian mohon maaf punten. Hidup kita itu dari rumah ke kantor, weekend liburan, balik lagi rumah kantor. Kapan berjamaah di masjid? Kapan jadi seseorang yang memberikan kontribusi di masyarakat? Maka seorang yang sudah melaksanakan kesempurnaan rukun gak pantas ada di rumah terus. Gak ada namanya tetangga kanan kiri gak kenal, gak layak. Dia harus bergerak. Mulai dari dipanggil dia setor, kemudian ikut manasik, kemudian setelah itu menyiapkan, kemudian ke bandara, kemudian bergerak pesawat. Dari sana gak berhenti di Nabawi, kita akan arba'in insyaallah. Kemudian dari situ terus umroh ke Mekah, kemudian melakukan umrohnya, kemudian haji pada tahun 8, terus bergerak sampai kemudian pulang. Ada nggak berhenti? Jadi kalau sudah haji harus bergerak, jangan di rumah aja. Jangan kemudian merasa, saya sudah 65, udah usia pensiun. Pensiun itu di perusahaan. Kalau dia sebagai hamba Allah nggak ada istilah pensiun. Gimana kita akan memberikan santunan kepada fakir dan miskin kalau kita kemudian merasa pensiun dan kita cuma mengandalkan uang pensiun saja? Padahal kita masih bisa berkarya untuk bisa mendatangkan penghasilan. Gak ada pensiun dalam Islam. Ada nggak sahabat Rasul yang kemudian pensiun? Rasul itu memulai peperangan justru malah di usia berapa? Usia dia jadi nabi berapa? 40. Tinggal di Mekah berapa tahun? 13. Berarti berapa? 53. Pindah ke Madinah berapa tahun? Perang Badar terjadi pada tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Berarti usia dia berapa? 55 baru peperangan pertama. Ba'da itu peperangan demi peperangan. Ada nggak pensiunnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, ada nggak yang kemudian pensiun? Gak ada. Justru semakin mendekati usia ujung, semakin harus kita kemudian memberikan kontribusi terbaik. Itu berarti apa? Butuh modal, butuh fulus. Maka seorang muslim wajib kaya. Saya mau pensiun aja, udah fokus di urusan agama aja. Yang dia maksud apa? Cuma jadi peserta pasif di satu majelis taklim, ya sudah. Datang aja hadir, pasif itu pun. Dia hadir di majelis bukan untuk memberikan pencerahan kepada keluarga, kepada orang lain, tapi cuma hadir untuk dirinya. Justru sampai ketika Bapak Ibu ditakdirkan setelah haji nanti, umroh. Nah itu butuh duit. Bukan kemudian berhenti. Dan itulah sosok yang kemudian insya Allah akan Allah jaga dari kemaksiatan dan tetap ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak Bu, apalagi nanti pada saat apa? Hari Arafah. Saya nanti akan bicara tentang wukuf yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan, karena ini mungkin mohon maaf kalau kemudian anti mainstream dengan apa yang disampaikan mungkin di KBIH atau di selama ini yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian yang kedua, menghilangkan kemiskinan. Siapa yang gak butuh? Maka demi Allah tidak ada seorang yang pulang haji dan umroh yang kemudian tiba-tiba jatuh miskin, gak ada. Grafiknya akan terus naik, boleh coba. Maka haji umroh adalah cara untuk bisa supaya apa? Kita kaya.
Aneh ya? Kan umroh butuh duit. Dari mana duitnya? Justru saya butuh sekarang itu supaya bisa kaya. Tapi Allah mensyaratkan umroh haji. Gimana caranya? Jangan dipikirin, kerjain. Ya, tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani minal faqr wa dunub. Ikuti haji dan umrah karena keduanya membebaskan kita dari kemiskinan. Itu janji Allah lewat lisan Rasul. Tidak cuma sekedar dosa, tapi juga membebaskan kita dari kemiskinan. Kalau ternyata pulang haji, grafik ekonomi kita menurun, jangan salahkan haji. Pasti ada yang salah dalam memanage hidupnya pada haji. Biasanya 3 hal. Harta, tahta, wanita. Ini yang terakhir biasanya, yang bikin terpuruk seseorang. Karena harta Allah sudah balikin, sudah naikin. Seiring dengan itu, kedudukan juga meningkat. Nah, di sini kemudian berdatangan dan dia kemudian jatuh. Ya, maka Rasul memberikan satu pesan. Wattaqul fitnah. Takutlah kalian kepada wanita. Tidak ada yang aku takuti dari umatku kecuali apa? Godaan terhadap wanita. Ya. Dan ternyata juga godaan wanita bukan kemudian hanya sekadar di diskotik, party, clubbing apa? Di majelis taklim. Ya. Godaan buat orang-orang beriman itu bukan di tempat-tempat kayak gitu kan, tapi di majelis taklim, di tempat kita mencoba mendekat kepada Allah. Setan aja di sana. Ya, mulai itu nanti. Alhamdulillah dari maka Pak Bu, Bismillah ya. Nah, diberikan kesempatan 5 tahun saja. Kalau Bapak Ibu sudah haji, jangan lewat 5 tahun balik lagi ke sana ya. Kalau haji lagi nggak mungkin waiting list. Tapi bro, lihat nih hadisnya dan diingat-ingat selalu di sepanjang hidup kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna abdan, kalau Rasulullah SAW, inna abdan sahatulahu jismah, yang sudah aku berikan badan yang sehat, jasad yang sehat, jasman yang sehat, wa wasatu alaihi fil ma'isyah, dan juga sudah diluaskan ma'isyahnya, penghasilannya, yakni alaihi khamsata awam, berlalu atasnya 5 tahun, la ufidu ilayya, gak balik lagi, la mahrumun, maka aku akan persempit dia. Persempit apa? Di 2 hal tadi, kesehatannya dan juga di ma'isyahnya. Jangan-jangan Bapak Ibu usahanya terpuruk. Kenapa? Karena sudah lewat 5 tahun gak balik lagi ke sana, sementara Allah memberikan ma'isyahnya luas. Kata Allah, percuma aku ngasih karunia yang luas kepada yang bersangkutan, ternyata gak balik lagi ke aku. Percuma aku berikan kesehatan, tiba-tiba stroke, gak bisa jalan. Jadi jangan dulu nyalahin, nih baru makan kambing. Jangan. Ternyata udah lewat 5 tahun. Kenapa? Karena untuk haji dan umrah butuh fisik yang sehat, yang kuat. Bukan kemudian sekedar hadir di sana, tidak. Ya. Gimana bisa tawaf sunnah tiap hari kalau kemudian fisiknya ambruk? Bayar orang untuk mendorongin, mangga kalau mampu. Sekali dorong 300 real. Tiap hari, 7 hari, jebol. Ya. Jadi, ini yang harus kemudian kita pahami. Dan insya Allah akan bukti. Ongkos haji dan umrah itu akan dikembalikan demi Allah. Boleh berhitung. Sekarang tanggal berapa? Allah akan balikin. Bahkan dengan bonusnya. Someday Bapak Ibu akan kembali ke Allah tidak hanya berdua, tapi juga dengan anak-anak, bahkan orang tua. Ya, harus yakin. Ya, karena kalau kemudian tidak yakin, ya itu akan terjadi. Ya.
Berikutnya sebagai tamu dan akan diijabah doanya. Siapa yang gak butuh dengan ini? Pak Bu, jangan nanti keliru ya. Tawaf Hajarul Aswad, misal Bapak Ibu bisa mencium Hajar Aswad ke Raudhah, ya, kemudian sa'i, kemudian salat wajib di Nabawi, salat wajib di Masjidil Haram, apapun semuanya itu adalah hidangan dari Allah. Kalau Bapak Ibu sebagai tamu dari seseorang, kira-kira yang dibutuhkan tuan rumahnya atau hidangannya? Butuh hidangan atau tuan rumahnya? Saya mau ke rumah Pak Anwar misal. Saya datang ke sana kan, berarti saya ada keperluan dengan tuan rumahnya. Tapi sebelum itu, ya, khadimahnya ngeluarin makanannya enak-enak. Ya, karena enak-enak, wah, bahkan kemudian kalau perlu, ya, pakai celana Ranger itu kan, yang kantongnya banyak, masukin semua. Kalau Lebaran biasanya gitu ya, Pak. Kita ya. Nah, habis makan, habis nyicipin semuanya, kan kenyang tuh, lupa tuh, langsung balik. Kira-kira kita kayak gitu. Pak Bu, ingat ya, kita datang sebagai tamu Allah. Tadi saya bilang, Allah akan menservis kepada kita itu personally. Jangan keliru. Yang kita pentingkan tadi, wala rafasa, wala fusuko, wala jidal. Jangan ngajak berantem, jangan berdebat. Dan yang keempat, lakukan kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Empatin aja yang dipegang. Ini baik ketika akan menjelang inti haji pada saat di sana, dan nanti pasca haji. Orang yang sudah haji nggak layak ya melakukan dosa-dosa 3 dan meninggalkan yang 1 kebaikan, nggak layak. Makanya saya bilang, kalau ini setelah ba'da haji dikerjakan, rofas, fusuk, kemudian jidal, ekonomi akan begini. Ya, Pak Bu, demi Allah yakini. Boleh coba, nanti satu ketika kalau kemudian agak error dalam tanda kutip, boleh coba. Ayat Allah, hadis Rasulullah itu dibuktikan, bukan untuk kemudian sekedar kita terima oh iya, tapi kemudian gak dibuktikan. Ya, kami menganjurkan kepada jamaah, kan nanti ada bis tuh yang dari pondokan ke Haram keliling gitu kan. Saya sampaikan ke jamaah, boleh kita naik, ya, rebutan, tapi jangan sikut-sikutan, rebutan. Tapi setelah tempat duduk kita dapatkan, berikan kepada yang layak untuk kemudian kita berikan. Karena orang-orang berebutan Pak untuk duduk dan dia pakai. Bahkan yang muda sekalipun, ibu-ibu yang muda duduk aja tuh, gak peduli bahwa ada bapak-bapak tua di sebelahnya berdiri. Saya kan ibu-ibu, ladies first, yang gak gitu. Fisiknya secara sunatullah lebih kuat ibu-ibu yang muda tadi dibandingkan bapak. Ya, lagian ajaran Islam itu ihtiram kepada yang lebih tua. Maka saya anjurkan, ya, setiap hari Pak, dan itu jadi ladang pahala. Silakan rebutan yang baik, rebutan jangan sikut-sikutan, tapi begitu udah duduk, berikan kepada yang lain. Bu, silakan. Dan cari tempat strategis, jangan mojok. Kalau mojok memang sengaja pengen duduk. Lagian dari pondokan ke Masjidil Haram Pak Bu, paling sekitar 10 menit. Apa sih puasnya? Jadi kita kan itu ladang pahala. Begitu turun kami Pak, ya, setelah memberikan kepada jamaah yang memang betul turun, boleh percaya boleh, sudah menanti orang yang kemudian siap memberikan sedekah nasi kebuli Pak, diberikan pada kami, dan ternyata hanya jamaah kami yang dapat.
Coba lihat. Kenapa yang lain dapat? Allah nggak tahu. Langsung diberikan. Saya bilang, percaya nggak? Allah memberikan. Baru. Ya. Nanti Bapak Ibu ada di jerigen Zam-Zam mau ngambil air. Nah, jadilah fasilitator Zam-Zam. La tahqirana minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Begitu kemudian ngambil air, di belakang ngantri, jangan langsung minum. Berikan dulu. Demi Allah, dengan Zam-Zam yang dia minum, dia kemudian ke dalam masjid, dia sholat, dia tilawah, dia berdoa, Bapak Ibu akan mendapatkan dari apa yang dia lakukan. Mandala khairin kana lahu ajri fa'ili. Barang siapa yang menjadi fasilitator kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukan, tanpa berkurang sedikit pun. Ya. Jadi jadilah di sana sebagai tamu yang baik. Nah, orang-orang yang seperti ini mengutamakan esensi, bukan cuma sekedar, saya asik tadi, tawaf, cepet gitu. Kayak gitu. Karena lapor ke kami, Ustaz, alhamdulillah tadi saya tahu pada 10 menit cepat ya. Saya bilang ini gak paham. Semakin lama semakin baik. Dan kalau 10 menit ya, di tengah keramaian yang seperti itu, pasti dia akan kemudian sikut-sikut. Gak mungkin kan. Dan itu kira-kira diterima gak? Melakukan ibadah dengan menyakiti saudara kita yang lain. Makanlah hidangan yang terdekat. Kalau di depan ada jamaah, jangan kemudian kita saling. Berarti Allah pengen berkenan kita itu pelan-pelan. Rombongan udah jauh. Nanti saya tunjukin bagaimana tawaf dengan akhlak. Ya, jangan tidak dengan akhlak. Kenapa? Karena tawaf itu setara dengan sholat. Kalau kemudian kita main-main dalam tanda kutip, ya, kira-kira diterima nggak ibadah seseorang yang menyakiti hati saudaranya atau bahkan secara fisik? Ya. Menyakiti itu bukan cuma secara fisik juga, dengan lisan. Doanya kenceng-kenceng karena pengen kemudian, wah hebat. Mutawifnya di depan memimpin. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha. Rabbana atina fid dunya. Umar radhiyallahu anhu pernah kemudian melakukan itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, engkau tidak berdoa kepada zat yang tuli. Jangan engkau biarkan tetanggamu terganggu dengan teriakan-teriakan. Jadi doa yang diijabah itu doa yang lirik. Silakan doa Pak Bu, doa yang Bapak Ibu sudah tulis, sudah buat doa. Ambil buku kecil doa. Kenapa ditulis? Perlu Pak. Saya pernah, ya, nggak ditulis. Akhirnya begitu ada kesempatan, ya, yang nggak lama di Multazam, di Hijri Ismail, yang sesaat, begitu mau doa blank. Doa apa? Tapi kalau sudah ditulis Pak, ya, di beberapa detik di Multazam, nanti bapak-bapak, mudah-mudahan sudah dibuka, kemarin masih ditutup, ya, masih dilingkari gitu. Mudah-mudahan sudah dibuka, pastikan bisa bergantung ya Pak, akan bergantung. Nah itu beberapa detik aja tuh, karena yang lain rebutan. Berikan kepada yang lain, jangan kemudian berlama-lama, nggak bisa, haram hukumnya. Makanya tadi saya bilang, hidangan yang Allah berikan jangan dimakan sendiri. Berikan kepada yang lain, dengan memberikan kepada yang lain, dia melakukan hal yang sama. Apa yang dia lakukan ke kita juga. Coba bayangkan, pernah nggak berpikir begitu? Setelah dia, siapa lagi? Orang lain lagi. Di orang lain ini melakukan kan setelah ini karena kebaikan kita. Lihat. Tapi cuma sebentar aja. Lalu gimana? Jangan begitu mikirnya. Maka tadi setelah ditulis doa, ya Allah, kabulkan semua yang sudah saya tulis dalam buku.
Ya, yang sudah kami betul-betul tuliskan selesai udah. Allah Maha tahu. Tapi kan ada bukti tulisannya dan kita pernah memecahkan itu. Kalau yang belum lakukan dan buat di sepertiga malam dengan suami, dengan pasangannya, jangan kontradiktif. Suami pengen anak yang pertama jadi dokter, istrinya pengen jadi malaikatnya bingung. Ini dikabul man. Hanya gak jadi, udah nggak usah jadi apa-apa, pengangguran. Itu dikabulkannya begitu. Doa mah kita pengen di mana? Mamahnya pengen pindah rumah, ya. Papahnya nggak mau. Yang mana yang dikabulin? Dan terus sebagian suami istri saya tantangin. Bisa nggak berdoa untuk pasangannya? Dikencengin. Putaran pertama, ya, pas inti haji itu atau umroh wajib, doain. Di situ saat istijabah. Maka haji adalah untuk merekatkan kembali ikatan rumah tangga yang sudah mulai pudar. Ya, isinya doa untuk bapaknya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan suami saya ganteng ya Allah, salih ya Allah, ya menjadi imam bagi kami ya Allah. Cuman sayang ya Allah, satu aja mudah-mudahan hilang dari dia ya Allah. Apa? Kalau kentut jangan sembarangan ya Allah. Paling suaminya gini aja. Tapi kan masuk. Ya kan? Putaran kedua gantian. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan istriku yang cantik, salihah ya Allah, yang sudah merawat aku selama ini ya Allah. Cuman kalau masak ya jangan asin-asin ya Allah. Kasih dia kemampuan untuk bisa masak ya Allah. Nah, tegurannya dapat, maksud ungkapan juga dapat. Apalagi ternyata berupa kebaikan-kebaikan, harapan-harapan. Pernah gak dengar harapan dari pasangan kita untuk kita? Halo? Belum pernah kan? Inilah saat. Apalagi kemudian itu di hari yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bismillah. Ungkapin aja, curhatin aja semuanya. Ya, doain. Ya, itu. Jangan sampai kemudian di sana, karena saya ingetin ada yang mau berangkat, Pak Bu, sebelum berangkat saling minta maaf, saling mengikhlaskan. Ya, jangan sampai nanti yang berantem kita kemarin itu jadi masalah. Oh alhamdulillah, sama ini Ustaz kami tak pernah berantem. Kami ada baju ya Mas ya, kata istrinya. Mulai begitu singgah di jeda, berantem hebat sampai ke pulang. Jangan pernah gitu. Allah sang pemilik hati, Allah yang maha membolak-balakan hati. Jangan takabur. Kalau Allah sudah memberikan ikatan, ya takliful qulub di antara keduanya, syukuri. Jangan kemudian ya sampai ya kemudian alhamdulillah ada alhamdulillah, tapi kemudian sholat kita mau bisa. Kalaupun yang begitu saling minta maaf, saling kemudian menghilangkan, apa salahnya? Terutama terutama kepada ibunda dari suami. Ibundanya apalagi belum haji, apalagi belum umrah. Wallahi, ya, satu ketika Rasulullah SAW diadukan oleh seorang pemuda. Ya Rasulullah, aku mengadukan ayahku. Kenapa? Karena ayahku selalu mengambil uang pada saat aku dalam kondisi tidak ada di rumah. Betul begitu. Panggil Bapak, dipanggil Bapak. Betul Bapak, kamu melakukan itu. Betul ya.
Bagaimana aku tidak melakukan itu? Ketika aku dalam kondisi masih kuat mencari nafkah, aku berikan semuanya untuk anak sampai dewasa, sampai menikah. Tapi pada saat aku sudah dalam kondisi lemah, aku disia-siakan. Aku gak memiliki lagi harta, dan maka aku melakukan itu. Netes air mata Rasul. Dipanggil pemuda tadi. Anta wa malika li abika. Engkau hai laki-laki dan hartamu adalah milik orang tua. Maka puntennya tidak ada manusia paling tercemburu di muka bumi kecuali sang ibu pada anak laki-laki ini. Kalau bapak berangkat dengan istri sementara ibunda belum haji, belum, hati-hati. Harusnya bapak menghajikan dulu mereka, mengumrohkan dulu mereka, baru setelah itu bapak menghajikan dan mengumrohkan istri. Kecuali mereka sudah haji. Maka minta maaf betul. Ridha Allah fi ridha walidaini. Ridha Allah itu ada di ridha kedua orang tua. Betul lisannya mengucapkan iya ya alhamdulillah. Masuk ke kamar istri. Kenapa anak menghajikan istrinya itu sementara sampai nggak punya uang ini karena untuk membesarkan dan mensukseskan dia. Kenapa anakku nggak ingat maka minta maaf. Terutama nanti pada saat 9 Zulhijjah menjelang wukuf, telepon dari saya, siapkan pulsa terbaik. Minta maaf ya, karena nggak bisa berangkatkan malam. Doakan dia mengikhlas sama, dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan anak-anak. Ya, kok anak-anak minta maaf? Iya, tanggung jawab kita banyak, Pak. Apakah mereka sudah jadi hafiz di tangan kita, para ayah? Apakah mereka sudah menjadi anak yang saleh, yang menjaga waktu sholatnya setiap saat? Kalau minta maaf, minta maaf, siapkan pulsa terbaik, langsung telepon. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada hari yang harta dan anak gak ada gunanya sama sekali kecuali datang pada dengan hati yang bersih. Gak ada sangkut maut lagi. Hutang-hutang kalau bisa dulu hutang lunasi dulu. Kalau masih berjalan dan masih ada, bismillah. Tapi sudah dipersiapkan, sudah diperhitung. Jangan sampai itu semuanya menghambat haji bapak dan ibu. Percaya saya, bapak ibu sudah di bandara, tinggal berangkat. Bahkan bapak ibu sudah di Jeddah atau di Madinah, tinggal umrah dan tinggal haji. Allah punya 1.001 skenario untuk menggagalkan haji bapak dan ibu. Maka jaga hati, maka tetap berdoa. Kemudian terutama tadi orang tua, ya kalau masih ada itu keramatnya bapak dan ibu, istri. Kalau selama ini pernah berselisih dengan mertua, terutama ibu mertua, tahu. Surga ibu ada di tangan bapak, suami. Tapi surga suami ada di tangan ibundanya. Bagaimana istri bisa masuk surga sementara dia menjadi penghambat anak laki-laki dari ibu mertuanya untuk berbakti kepada ibundanya? Ini uang kemana, Mas? Kirim ke ibu lagi. Akhirnya Pak, besok-besoknya enggak, kemudian ngomong, langsung kirim. Pak, ingat ya Bu, harta suami sampai kapanpun dan dirinya milik orang tuanya. Maka jangan pernah kemudian menghalangi anak laki-laki dan ibu mertua ibu untuk berbakti kepada mereka. Mereka datang dari luar kota, bawa mobil suami, dan itu memang betul harta suami. Gak ada masalah.
Jangankan izin, gak izin pun halal, itu harta mereka. Anta wa malika li abika. Wahai laki-laki, dirimu dan kemudian hartamu adalah milik mereka. Maka prioritas tiap bulan kalau bapak punya penghasilan, prioritas bukan nominal, besarnya nominal. Prioritas adalah kirim ke mereka dulu, baru untuk istri. Itu yang baik. Kalau belum istighfar juga. Karena itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak laki-laki. Sampai kapan? Anak laki-laki selamanya akan jadi anak mereka, tapi istri kewajiban orang tua yang terputus ketika ambil nikah, ya, beralih kepada suami. Ya. Maka bismillah, ya, tadi buat doa terbaik Pak Bu, ya, yang akan nanti menghantarkan Bapak Ibu kepada apa yang diharapkan. Maka sekali lagi, haji adalah momentum untuk mengajukan proposal hidup kita hari ini dan ke depan di hadapan Allah. Maka buat skenario Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pengenin apa gitu, silakan tulis. Karena kalau nggak ditulis pasti lupa. Misal gitu, ya Allah, semoga anak laki-laki saya, ya Allah, yang pertama nih, ya, dia kan suka malas nih sholat subuhnya, ya Allah, mudah-mudahan dia bisa bangun sendiri, ya Allah. Ingat tuh anak pertama, jadi ingat anak kedua. Kalau tadi ingat sholatnya, tilawahnya gimana tilawahnya? Oh iya, tilawahnya juga ya. Akan nyambung Pak, ada ide, ada inspirasi yang kemudian bisa. Belum lagi masalah, belum lagi ke depan. Pak Bu, anak kita punya jodoh, ada jaminan nggak? Minta di sana, walaupun anak kita baru 3 tahun. Ya Allah, nikahkan dia dengan anak yang soleh-solehah, ya Allah, pada saat usia nikahnya, ya Allah, di awal usia nikahnya, ya Allah. Nah, untuk satu doa yang Bapak Ibu selama ini belum dikabul, saya kasih clue-nya. Satu kunci doa yang Allah insya Allah akan mengabulkan. Apa itu? Ucapkan terutama pada saat tawaf, pada saat ada di multazam, terutama pada saat sujud. Aqrabul abdu ila rabbi sajidan. Waktu terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah pada saat sujud. Fa'akthar mina doa, maka perbanyaklah doa. Itu apa? Ya Allah, setelah kita meminta nih apa yang tadi belum dikabul-kabul juga. Ya Allah, kalau di sini di tanahmu yang ijabah ini, ya Allah, dan kepada Engkau, ya Allah, aku memohon belum dikabul juga. Di mana lagi dan kepada siapa lagi aku akan memohon, ya Allah. Demi Allah. Persis sebagaimana Rasul Muhammad SAW ketika peperangan Badar. Rasulullah dihadapkan pada pasukan 3 kali lipat dan dengan perlengkapannya luar biasa, lengkap. Sementara tadinya cuma menghadap kafilah dagang. Apa yang Rasul sampaikan? Ya Allah, seandainya Kau tidak memenangkan peperangan kami hari ini, ya Allah, innaka lam tu'bad abadan. Engkau selama ini tidak pernah disembah lagi oleh manusia. Siapa yang mau nyembah? Allah janji di tanah suci itu setiap doa diijabah. Kemudian doanya kepada Allah. Kalau sudah kita mengikuti, ada di tempat yang ijabah dijamin, dan kepada Allah kita meminta, belum dikabul juga, kepada siapa dan di mana lagi aku harus meminta, ya Allah? Demi Allah kan diijabah. Alhamdulillah, ya, setiap permohonan saya Allah sudah ijabah semua. Serius. Adapun yang belum, memang waktunya belum. Ya, misal anak-anak saya nikah, memang usianya masih 11 tahun, ya belum nikah. Ya, tapi apapun yang kemudian menjadi kebutuhan kami, alhamdulillah, demi Allah saya boleh sumpah di tempat. Oh iya. Jadi kalau kita yakin, insya Allah Pak, ya, jadi jangan sia-siakan nulis, semua detail. 2 buku habis, 2 buku deh. Kenapa? Setiap kali kita ke Masjidil Haram, bismillah, ya, dibuka lagi, dibuka. Kalau perlu diulang, minimalnya 3 kali minimal. Jangan Robbana atina fid dunya. Hati juga enggak, lisan cuma otomatisasi dari doa itu. Coba lihat. Ketika kita doa, hadir gak hadir? Dan faham gak maknanya? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
hamdan yuwafi ni'amah. Hamdan yuwafi ni'amah itu artinya apa? Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana itu artinya apa? Bagaimana mungkin makna akan kita dapatkan ketika kemudian kita tidak berusaha untuk menghafal, mati saja. Hafalin mati aja, pokoknya. Baru kemudian hadir hati, Pak. Dan kita merasa butuh dengan kalimat itu yang kemudian semoga Allah mengijabah apa yang kita doa. Dua kunci. Wad'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kalau kita berdoa dua syarat. Tadarru itu apa? Dengan tawadu. Tawadu itu apa? Merasa hina. Kenapa merasa hina? Karena kita sebetulnya nggak layak datang kepada Allah dan minta kepada Allah. Kenapa? Ahli maksiat kita. Maka hadirkan ini merasa hina. Maka pada saat doa, hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan supaya kita merasa hina. Kalau kemudian kenikmatan-kenikmatan dan apapun, gak akan hadir tawadu. Dosa-dosa, ya Allah saya telah berzina ya Allah. Ya Allah saya telah chattingan dengan suami orang ya Allah. Ya Allah saya pernah melakukan dosa besar ini ya Allah. Kemudian yang kedua, wa khufyatan, dengan suara lembut, lirih. Yang itu menunjukkan apa? Kita butuh. Butuh itu apa sih? Merajuk, membujuk. Coba ibu minta ke suami, Pak, minta kerudung dong, ambilkan jalan. Kira-kira suaminya beli nggak kerudung? Pak, Bapak kan taruh gajinya, tapi dipencet-pencet tuh, kayak Bulina biasanya. Nah, kan kemarin gajinya di toko itu tuh Pak, kemarin kan lewat tuh Pak, ada kerudung bagus, bagusnya tuh panjang, wajib muntasir. Insya Allah dikabulkan. Ya kalau udah mencet-mencet apa lagi? Ya. Jadi gitu, ada tata caranya. Nah ini kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sih? Doa atau baca mantra? Ya. Maka Pak, nanti kita doa ya, bukan baca doa. Paham maksudnya? Doa. Allahumma imanan bika. Ini namanya baca doa. Kalau berdoa dengan baca doa beda. Allah, ini hafal nih, gitu kan? Seharusnya kan siapa? Bismillah. Kalau nggak apa-apa deh, Allahumma iman. Lihat artinya. Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku beriman padamu ya Allah. Wa tasdiqan bi kitabika, dan membenarkan kitabmu ya Allah. Ya wa wafa'an bi ahdika, dan aku juga akan menepati janji-janji padamu ya Allah. Wa tiba'an li nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga akan ittiba, mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk nih. Insya Allah itu ikrar. Maka makna haji bermakna itu ketika apa? Setiap doa kita masuk ke dalam. Beda Pak. Begitu selesai haji, yakin. Kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Dia akan keluar merasa seolah keluar dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Doa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan atas apa rezeki yang kami berikan. Makanya pakai tangan kiri. Mungkin gak? Ya. Dia akan diingatkan dengan doanya itu sendiri. Tangan kanan, minum juga tangan kanan. Begitu tangan kiri, sama. Gak jadi. Pakai baju, udah sampai di sini, ingat tuh tadi kiri dulu. Masuk ke toilet sebentar, buka ini, pakai tangan lagi, kanan. Ya Allah, isyad ya Allah, saksikan saya tadi lalai 2 pahala. Pahala mengikuti sunnah dan pahala mengulang lagi itu. Kitanya harus dipaksain Pak. Kalau nggak dipaksain susah. Nggak ada yang otomatis dulu. Ya. Jadi kurang lebih itu makna dari haji ya, supaya kemudian memperkuat ketika kita di sana, pahala juga berlipat ganda ya, 100.000 kali di Masjidil Haram. Demikian apapun kebaikan-kebaikan di sana ya, termasuk
Pak Bu sempetin siapin 1 real kalau kemudian kita nggak mampu banyak, kasih ke cleaning service. 1 real di Masjidil Haram kasih ke cleaning service. 1 real di kita kursnya berapa? 4.000 kurang lebih ya. 4.000 kali 100.000 berapa? 400 juta. Pernah infak 400 juta? Nanti saat jangan lewatkan 1 hari enggak 400 juta kita infak di hadapan Allah. Tempatnya di sana. Apalagi 5 real, apalagi 10 real. Udah dibagi dulu tuh di awal tuh, dipecahin dulu 10 kali berapa hari. Mah, siapin juga ya mah ya. Allah Akbar. Ini namanya haji yang bermanfaat. Sedekah itu akan bekerja untuk bapak dan ibu untuk melembutkan hati. Kita hidup gak sendirian, ada orang lain yang butuh. Kita sesekali butuh dengan jawaban, makasih. Satu kamar sama jamaah haji. Kita pikiran jamaah haji dia mampu. Belum tentu teman sekamar kita juga. Bu, ini ada kurma ibu. Yuk cicip-cicip. Kasih dari, oh ya Allah saya tuh pengen banget ini sampai nangis. Ada mama cilok. Ya Allah beneran nangis. Ya pengen cuma gak bisa ngomong, gak bisa beli. Dikasih sama kita. Ya Allah. Maka pun tadi apa ya? Selain tadi zam-zam kayak tadi, kalau keluar dari Masjidil Haram beli sesuatu dilebihin. Jangan kemudian takut nanti kurang. Enggak. Allah langsung akan ganti dengan berlimpah. Serius. Di sana akhiratnya Allah langsung balas. Lebihin tuh. Di sarapan gitu kan. Ada bakwan, bala-bala biasanya orang-orang Madura, orang-orang Banjar pada jualan-jualan. Kadang-kadang kita kangen bakwan nih. Kue cucur apalagi favoritnya. Kue cucur. Bagi yang sudah pernah sih. Nah gitu Pak Bu ya. Jadi bismillah pahalanya akan berlipat. Kemudian saya ingin ke perlengkapan dulu deh ya supaya Bapak Ibu tenang. Pak Bu, punten ya. Kita interaktif ya. Karena jangan sampai kemudian ada pertanyaan tapi Bapak Ibu nunggu nanti. Jangan khawatir lupa dan gak ada waktu. Ya, ini kesempatan Bapak Ibu kami insya Allah berkhidmat sampai jam 11 insya Allah untuk kalau perlu nanti kita praktek insya Allah. Ya. Nah Bapak Ibu, nanti kami bagikan soft filenya aja ya. Kami belum fotokopi tadi belum sempat. List perlengkapan, ya. List perlengkapan yang harus Bapak Ibu bawa dan jangan salah bawa, ya. Yang nggak penting dibawa, yang penting nggak dibawa, ya. Kemudian bawa pun salah yang dimaksud, ya. Nah, ini Bapak Ibu gelombang 2 berarti semuanya ya. Gelombang 1, gelombang 2. Ada gelombang 1. Gelombang 1 Bogor itu mulainya tanggal 16. Bogor gelombang 1. Jadi gini, gelombang 1 itu yang diberangkatkan dari keseluruhan Indonesia dari mulai tanggal 1 sampai 16 ya, 1 bulannya keberangkatan. Nah, masuk gelombang 2 itu setelah tanggal 15 tadi. 15 hari dari mulai keberangkatan awal. Itu berarti masuk gelombang 2. Bedanya apa? Gelombang 1 itu dari Madinah mengawalinya. Ya. Nih Pak Bu, ya, supaya paham. Ya. Ada yang masih belum paham nggak gelombang 1, gelombang 2? Khususnya untuk yang mau berangkat. Ya. Gelombang 1 itu Pak, ada 2. Kalau dia pakai Garuda,
itu ke Jeddah dulu, baru ke Madinah. Tapi kalau pakai untuk Jawa Barat, Bogor termasuk Jawa Barat, itu pakai Saudi Airlines. Itu langsung ke Madinah, lebih enak. Ya, nih. Ya, kalau pakai Garuda kita ke Jeddah. Kecil banget. Kecil. Tetap. Tes satu. Ya. Kalau pakai Garuda, kita ke Jeddah dulu, kemudian lanjut naik bis ke Madinah. Nah, di Madinah itu 9 sampai 10 hari. Ya, lebih dari 8 hari, dan orang istilahkan apa? Arba'in. Apa masuk arba'in? Salat 5 waktunya senantiasa di Nabawi. Satu hari ada 5 waktu kan? Kali 8, 40. Arba'in itu 40. Ya, diusahakan. Bagi ibu yang usia subur, mulai konsultasi untuk menggunakan penghenti haid, itu ikhtiar. Ya, tapi nanti jangan sombong. Semuanya akan kembali ke hati. Ya, begitu ada temannya yang haid, ibu sih kan saya udah bilang pakai obat itu. Nah, mulai besoknya dia akan lebih banyak. Bukan periodiknya, bukan apanya. Muncul. Nah, kalau udah gitu, ya, kami biasa ngasih obat beli di sana, penghenti haid jauh lebih efektif. Ya, ada obatnya. Kalau mau nanti WA saya ya. Itu beli di sana, diiringi dengan istighfar banyak-banyak. Ya. Biasanya cuma sehari, sorenya sudah selesai. Asal istighfarnya juga kencang. Ya, kalau kemudian kayak gitu lagi, ada jamaah kami umroh, selama umroh nggak dapat apa-apa karena gitu. Ya. Bukan waktunya, bukan kreditnya, dan lebih banyak dibandingkan biasa. Ya. Bapak Ibu boleh nanti kalau ada apa-apa langsung WA saya dari Tanah Suci. Makanya siapin pulsa data ya Pak ya, yang kira-kira selama ini apa yang paling efektif, yang murah, yang kemudian pas, yang biasa kami lakukan pakai tri, itu lebih murah ya, lebih modal, lebih bagus ya, bagus lah, bagus di sana, video call apa segala macam lancar di semua titik ya, titik haji gitu. Nah kemudian kalau pakai Saudi langsung ke Madinah naik pesawatnya. Nah nanti setelah 9 hari nih, kita ke Bir Ali nih, langsung pakai kain ihram. Kenapa? Karena mau umroh. Ya, jadi 9 hari di Madinah ngapain? Itu belum hajian dan belum umrohan. Umroh itu dimulainya pada saat dari Madinah menuju Mekah. Nanti singgah dulu di Bir Ali, mikot, memulai untuk umroh. Karena ada sampai dengan kepulangan. Jadi seolah haji itu dari keberangkatan sampai enggak. Ya. Haji itu pada saat umroh di tamat tuh ya, kita bicara tamat. Umroh 1 hari aja. Dan nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13 ditambah tawaf ifadah. Selesai. Jadi kurang lebih 10 hari lah haji. Terus kalau kita 39 hari di sana ngapain? Memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk